Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zarina Nurhalida dengan NIM 141-2021-0097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Parapeniladiamin atau PPD pada cat rambut terhadap penyakit dermatitis pada pekerja salon di Kota Makassar sebagai tugas mata kuliah metode penelitian. Latar belakang yaitu dalam pewarna rambut permanen penyusun utamanya adalah para peniladiamin atau para aminopenol. Hal ini berisiko menyebabkan dermatitis akut, rambut rontok, kanker kulit, dan toksisitas akut. PPD merupakan pewarna rambut yang banyak digunakan, yaitu sebesar 70% dari semua produk pewarna rambut. Namun, PPD menjadi sensitizer yang sangat kuat dengan kemampuan untuk menyebabkan reaksi kontak alergi yang parah. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara paparan PPD dalam cat rambut dengan kejadian penyakit dermatitis pada pekerja salon di Kota Makassar? Yang kedua, bagaimana faktor-faktor lingkungan kerja di salon di Kota Makassar yang mempengaruhi risiko paparan PPD dan pengembangan dermatitis pada pekerja salon? Yang ketiga, apa saja gejala dan tingkat keparahan dermatitis yang dialami oleh pekerja salon yang terpapar PPD dalam cat rambut? Yang keempat, bagaimana strategi pencegahan yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi resiko paparan PPD dan pengembangan dermatitis pada pekerja salon di Kota Makassar? Yang terakhir yaitu sejauh mana kesadaran dan pengetahuan pengetahuan pekerja salon di Kota Makassar tentang risiko paparan PPD dan tindakan pencegahan dermatitis yang tepat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum yaitu menganalisis pengaruh para peniladiamin atau PPD pada cat rambut terhadap penyakit dermatitis pada pekerja salon di Kota Makassar. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat paparan PPD pada pekerja salon di Kota Makassar. Yang kedua, menganalisis prevalensi penyakit dermatitis di kalangan pekerja salon yang terpapar PPD. Yang ketiga, menilai hubungan antara paparan PPD dan tingkat keparahan dermatitis yang dialami oleh pekerja salon. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor risiko lain yang berkontribusi terhadap dermatitis di antara pekerja salon selain paparan PPD. Dan yang terakhir yaitu menyusun rekomendasi untuk langkah-langkah pencegahan dan pengendalian risiko yang efektif guna melindungi kesehatan pekerja salon dari dermatitis yang disebabkan oleh paparan PPD. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian dermatitis. Dermatitis itu merupakan penyakit yang biasa ditandai dengan peradangan, kemerahan, dan rasa gatal yang menyerang kulit pada bagian tertentu. Selanjutnya, epidemiologi dermatitis kontak. Dermatitis kontak yaitu reaksi inflamasi kulit yang terjadi akibat paparan langsung dengan zat iritan atau alergen. Terdapat dua jenis utama dermatitis kontak, yaitu dermatitis kontak iritan atau DKI dan dermatitis kontak alergi atau DKA. Selanjutnya, klasifikasi dermatitis. Yaitu yang pertama dermatitis kontak iritan, yaitu merupakan respon non-imunologi. Penyakit dermatitis kontak ini terbagi lagi menjadi bersifat akut dan kronis. Bahan yang dapat menyebabkan dermatitis kontak iritan adalah tubuh terkena bahan yang bersifat iritan, seperti bahan pelarut, asam, alkali, serbuk kayu, deterjen, serta minyak pelumas. Kemudian ada dermatitis kontak alergi, yaitu suatu reaksi peradangan yang termasuk dalam hipersensitivitas tipe 4 yang dimediasi oleh limfosit yang telah mengalami sensitisasi. Dermatitis ini disebabkan oleh mekanisme imunologik spesifik. Nah, penyebab penyebab DKA melibatkan hapten, yaitu bahan kimia dengan berat molekul rendah, yaitu kurang dari 1000 Dalton. Selanjutnya ada para peniladiamin atau PPD. PPD ini digunakan di dalam cat rambut karena memberikan warna hasil yang tampak alami, menguatkan warna yang gelap dan warnanya tahan lama. PPD memiliki titik didih 267 derajat Celcius, titik leleh 145 sampai 147 derajat Celcius, densitas lebih dari 1 dan loko minus 0,25. PPD dapat larut dalam 100 bagian air, larut dalam alkohol, kloroform, ether, dan larut dalam bensin panas. Selanjutnya ada faktor-faktor risiko dermatitis pada pekerja salon. Yang pertama ada faktor endogen, yaitu penyebab
dermatitis kontak meliputi genetik, jenis kelamin, umur, tipe kulit, riwayat alergi, dan riwayat penyakit kulit. Yang kedua ada faktor eksogen meliputi karakteristik paparan bahan iritan, faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor mekanik yang berupa tekanan dan gesekan, serta faktor radiasi ultraviolet. Selanjutnya, dermatitis kontak pada pekerja salon. Seorang pekerja salon saat melakukan proses kerjanya seperti mencuci dan memotong rambut, melakukan pewarnaan rambut, melakukan tata rambut dan lain-lain, biasanya berkontak dengan bahan kimia dan hal tersebut mungkin menimbulkan risiko mengalami dermatitis kontak. Selanjutnya ada pencegahan dermatitis kontak. Pencegahan yang baik meminimalkan paparan agen penyebab dan memaksimalkan pengetahuan seseorang dalam mengenai sumber iritasi dan alergen adalah salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan prognosis. Selanjutnya ada kerangka konsep variabel independen, yaitu ada pengaruh PPD dan paparan PPD. Sementara variabel dependen yaitu dermatitis. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini berjeniskan kuantitatif dengan melakukan pendekatan untuk pengumpulan data yang dapat diukur secara objektif. Yang kedua, lokasi penelitian dilaksanakan di setiap salon yang ada di Kota Makassar. Selanjutnya, populasi adalah pekerja salon di Kota Makassar. Sampel juga sama, adalah pekerja salon di Kota Makassar. Selanjutnya, besar sampel yaitu sebanyak 50 responden. Cara pengambilan sampel dilakukan secara purposif dengan memilih pekerja salon yang memenuhi kriteria inklusif. Yang ketujuh, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, daftar pertanyaan, dan laporan atau dokumen. Sumber data ada primer dan sekunder. Kemudian pengolahan data dan analisis data menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS untuk analisis deskriptif dan inferensial, termasuk uji korelasi dan regresi. Kemudian penyajian data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian yaitu persiapan dan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan laporan hasil penelitian. Selanjutnya, jadwal penelitiannya dilaksanakan sejak bulan Maret sampai April 2024. Kemudian, organisasi penelitian yaitu saya sendiri sebagai mahasiswa, Zara Nurhalida, dan juga Pak Nasruddin Syam, SKMMK, sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Eh, Kemudian saya lampirkan referensi yaitu eh, dari jurnal-jurnal dari 5 tahun terakhir sebagai berikut. Ini belum semuanya karena kalau semuanya terlalu banyak. Baik, eh, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.